Oh, kanggo balong supaya teu aya bayawaknya, Pak. Apaan? Maksudnya upami dipencit lebarnya. Lebar. Disebut Mas itu kan dari Cirebon. Cirebon. Oh, wong Cirebon. Benten sareng orog. Sa benten atuh orok mah tina sampo eta mah. Saya tuh hijau. Muhun. Kayak black sapote. Itu tuh di Lebak tuh ada di itu. Teman-teman, meskipun sekarang sudah banyak sekali perumahan ya, banyak didirikan perumahan di daerah-daerah, tapi kita nggak usah khawatir karena pesawahan itu masih luas teman-teman ya. Pesawahan di Indonesia masih luas. Dan sekarang saya lagi berjalan-jalan ya di sebuah desa. Ini desa Handap Herang, tapi tujuan kita akan berjalan-jalan ke desa Dewasari ya. Kampungnya namanya Kampung Cidewa. Dan Kampung Cidewa itu letaknya ada di sana tuh teman-teman ya. Kita melintasi pematang sawah ya untuk sampai ke Cidewa. Tingali pasawahan numayak pak endah tur mata betah cur cor caiti walungan kapancuran herang ubar bayeng yang pasir-pasir jeung lamping nanu teu weleh nganti kurang gancang harudang. Ini kalau di Sunda namanya cukang teman-teman ya. Cukang itu jembatan kecil yang terbuat dari bambu ya. Bisa dianyam ataupun enggak. Atau sasak ya. Kalau sasak itu jembatan yang agak lebih besar dari cukang. Dan ini disebutnya cukang teman-teman ya. Dan ini ada karari apa baralak ya. Nah, baralak itu kalau di Sunda adalah daun kelapa yang sudah kering ya, yang apa namanya, batang kelapa yang daun-daunnya udah kering dan jatuh dari pohonnya. Di Sunda disebut dengan baralak. Baralak, entah tuh ya kenapa orang tua kita dulu menyebutnya ini baralak. Apakah kalau dibunyikan itu akan berbunyi lak gitu kan? Kita coba ya bunyikan teman-teman ya. Nih. Wow, apa itu? Ini masih satu marga kayaknya ya sama odeng sama apa tuh? Lebah ya. Tapi ini bukan lebah ya. Saya lupa namanya di Sunda itu apa ini ya gitu. Tapi dia tidak membuat madu teman-teman ya. Dia tidak membuat madu. Hanya membuat rumah seperti ini aja ya. Nah, tadi baralak ya. Kita coba bunyikan. Nah, tapi nggak bunyi ya teman-teman ya. Wow, dia datang. Dia mau nyerut teman-teman. Kita coba injak ya. Diinjak kayaknya bunyinya baralak nih. Nah, baralak. Baralak gitu, teman-teman ya. Banyak ular ya teman-teman ya. Ularnya sembunyi. Tapi biarlah, mereka juga perlu hidup asal tidak mengganggu ya teman-teman ya. Ini adalah irigasi ya, dibangun untuk kelancaran saluran air tentunya teman-teman ya. Untuk mengairi sawah, mengairi kolam, mengairi hatimu. Ini udah masuk ke dusun atau kampung Salewo teman-teman ya. Oke teman-teman, ini masjid ya.
Kalau di daerah Sunda itu ada juga yang menyebutnya tajug ya, tajug atau surau. Kalau di tempat lain surau, kalau di kita itu tajug. Jadi tajug itu atau masjid ya, tajug atau masjid itu biasanya masjid yang ukurannya itu tidak lebih besar dari apa sih, masjid ya, intinya tetap aja teman-teman ya, buat beribadah, sarana beribadah. Ada dulag, bedug, ini biasanya kalau malam takbir ya, dibunyikan beramai-ramai. Banyak jalan teman-teman ya. Suasana perumahan udah agak padat, tapi suasananya nyaman teman-teman. Arah mana nih? Anu juga damelan Pak, Ada yang ada mah pagar. tina awinya. Mohon. Kita awi naon kita namina ya? Ya, Awi naon naminanya? awi awi biasa ya mah. Kan aya awi tali, aya awi gombong, Mohon. aya awi haur, aya awi haur mataranya tadi dianggo. Tali. Awi talinya Mohon. langkung kuat. Mohon. Biasana masuk di keum heula Pak, ari awina teh iman teu? Itu lah yang terasa diangge. Padahal mah teu dipagere aman Pak di lembur mah. Itu kami balong. Oh kan balong, supaya teu aya bayawaknya Pak. Mohon. Logat atau lentong orang berbicara ya, itu konon dipengaruhi juga oleh keadaan lingkungan ya, letak geografis sebuah tempat. Semisal tuh di tempat saya ya, di kampung saya itu ada sebuah daerah yang kalau orang itu ngomongnya mendayu-dayu, misal badai kamarana begitu cara ngomongnya, itu katanya karena lingkungannya itu berkelok-kelok hingga cara ngomongnya seperti itu teman-teman. Ada juga yang ngomongnya kenceng, keras, itu biasanya konon karena hidup dia di pesisir pantai gitu. Karena suara mereka itu harus bersaing dengan suara-suara ombak teman-teman ya. Jadi kalau di tempat yang punten teteh, kalau di tempat yang datar-datar biasanya orang biasa ngobrolnya biasa-biasa aja ya. Tapi kalau di tempat yang berkelok-kelok tuh, kayak di daerah yang saya sebutkan, itu gaya bicaranya mendayu-dayu tuh asik ya. Badai kamarana, nuju naraon. Nah, itu ada sebuah tempat nih teman-teman yang tahu tempat itu apa, nggak usah komen ya, biar aja. Itulah keunikan dari manusia teman-teman, keunikan dari warga masyarakat Indonesia teman-teman ya. Nih teman-teman yang di kota nih pasti agak asing dengan hal yang seperti ini ya. Nah, sumur dulu juga nenek saya masih menggunakan timbaan seperti ini teman-teman, dan itu menyehatkan. Apakah ini masih ada airnya? Oh, airnya masih ada teman-teman, berarti sumur ini masih berfungsi teman-teman ya. Sumur timba. Nah, dari timba itu berkembang menjadi pompa ya, dan sekarang udah pakai mesin air. Tapi kalau misalnya menggunakan sumur yang ditimba, itu lebih menyehatkan sebetulnya teman-teman ya. Dan sekarang udah agak jarang, dan mungkin 10 tahun ke depan ini bakal hilang nih. Kita lanjut teman-teman. Sini ya. Perkampungan yang masih asri dan warganya rajin sekali ya menanami pekarangannya dengan pohon-pohon yang indah ini. Nah, ini tanaman ini teman-teman ya. Dulu saya tahunya ini namanya kibeling. Fungsinya ini bisa juga dipakai pagar ya, sebagai pagar hidup. Tapi entah nih, kibeling ini punya fungsi obat nggak ya? Biasanya kalau masyarakat di daerah itu
menanami lahannya itu dengan tanaman yang berguna. Dan saya pikir pohon ini pun, tanaman ini pun punya khasiat ya. Ini namanya ki beling. Di Sunda itu yang namanya beling biasanya adalah pecahan dari barang-barang pecah belah kayak piring gitu kan. Nah, pecahannya itu disebut dengan beling, kaca ya. Kaca itu beling, dan ini disebut ki beling mungkin karena apa ya? Daunnya mengkilat seperti kaca ya, atau gimana ya? Mungkin seperti itu ya, karena ini mengkilat nih, kalau terkena matahari daun ini mengkilat teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini cara bijak ya menghargai alam, memanfaatkan barang-barang plastik yang udah nggak berguna menjadi pot yang indah seperti ini. Untuk mengurangi sampah teman-teman ya. Dan inilah kampung yang hebat ya, yang bisa menata pekarangannya dengan indah walaupun dengan barang-barang bekas, supaya tidak menimbun ya teman-teman ya. Teman-teman tahu bahwa barang-barang plastik itu baru akan hancur konon katanya kalau udah ratusan ribu tahun. Jadi kita juga mengurangi apa ya, mengurangi sampah, berusaha mengurangi pencemaran ya, dengan mengerjakan hal yang seperti ini, menata pekarangan dengan barang-barang yang udah nggak dipakai teman-teman ya. Salewo, Cidewa, Dewasari, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat teman-teman. Tanah Salewo teh kumaha? Kapungkurna seueur tangka sawo Mohon. jadi dieukeun salewo. Oh, diplesetkeun bangintennya Salewo. Dari dia tah seueur ya. Tangka Tangka sawo teh. Kapungkur mah. Ai si Akang asli lahir di dia tapi asli tuh asli mah pasti bener nih, bukan kira-kira tapi nyatanya. Ari eta kana hayam jago hayam pelung. Belum sareng. Aish, ayam pelung barang mahal teman-teman nih. Tos lami teh can ya mira ayam pelung? Da ieu mah namanya Islami sih. Ayam pelung makan Kang biasanya hanya diperlukan suara naungkulnya. Maksudnya upami dipencit lebarnya. Lebar. Tapi eta hayam pelung ya upami dikawinkeun jeung hayam biasa, hasilna naon tah? Lah da awon. Awon. Berarti kok upami hayam pelung eta kumaha tah? Kira kedah sareng ieu na deui. Bibit-bibit ti pelung deui. Nuhun. Lingkungan yang masih asri dan indah teman-teman ya. Bikin betah teman-teman, tidak bising oleh kendaraan, tidak banyak polusi, hidup ekonomis ya, dengan memanfaatkan hasil-hasil alam seperti ini, kayu bakar. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, kita selalu merasa apa ya, senang atau mungkin terpesona ya dengan misalnya bangunan-bangunan klasik rumah di zaman dulu gitu kan, yang terbuat dari bambu, rumah panggung gitu kan. Mungkin karena kita nggak mengalami hal itu, nggak hidup di zaman itu, jadi kita berpikir itu indah, antik gitu ya. Tapi sekarang juga kita nggak usah terlalu mempertahankan ingin rumah seperti itu, karena manusia modern kalau misalnya membuat rumah dari tembok juga mungkin konsep berpikirnya biar kuat ya, biar awet gitu ya. Dan ini teman-teman ya, ada lagi masjid di sini nih. Padahal di bawah kita menemukan masjid dan di sini ada masjid lagi. Inilah bukti bahwa masyarakat Kampung Cilewo ini religius ya. Mungkin masjidnya ini 1 RT 1 ya. Dan kita yakin bahwa ini merupakan hasil kerjasama, hasil gotong royong ya, swadaya masyarakat untuk membangun rumah ibadah biar ibadahnya aman, nyaman, tentram ya.
masjid yang indah teman-teman untuk di daerah nih, walaupun tidak terlalu besar, tapi mungkin ini hanya untuk sholat berjamaah biasa, bukan untuk sholat Jumat ya. Walaupun di perkampungan, tapi kalau bisa menata tempat ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu akan menjadi indah teman-teman ya. Karena keindahan itu bukan diukur atau ditentukan oleh hal-hal yang mahal. Dengan menanami hal-hal yang seperti ini nih, pohon-pohon seperti ini, kalau tahu cara menatanya, itu bisa menjadi indah teman-teman, seperti di tempat ini. Dan ini pun membantu kesehatan mata ya, karena mata itu pun harus dicuci ya. Cara mencuci mata adalah dengan melihat yang hijau-hijau teman-teman, yang indah-indah. Oh, udah ke sini ternyata ya. Nah, ini teman-teman ya. Warga yang cerdas itu bisa menempatkan barang-barang yang bisa mengganggu kesuburan tanah, yaitu menyimpan sampah pada tempatnya, teman-teman. Kan indah ya, bersih, rapi, tertata gitu. Lingkungan nggak tercemar. Salewo. Nah, ini teman-teman pohon sawo ya. Jadi kata si Akang tadi, salewo itu bermula dari nama buah-buahan. Entah saknya itu kenapa jadi lewo ya, bukan sawo. Atau mungkin biar artistik aja ya, biar indah aja namanya, jadi pakai le gitu kan. Jadi salewo. Sa itu biasanya satu, lewo sawo ya. Entahlah, ini buah sawo nih, ini udah matang belum ya? Nah teman-teman, sawo. Jemur kacang, jemur jagung, dijemur biasanya buat bibit kembali ya teman-teman ya, bini buat ditanam kembali kalau nggak salah ya. Berarti Mas Udia ini bukan asli orang Cidewa? Enggak, asalnya dari mana? Disebut Mas itu kan dari Cirebon. Oh, wong Cirebon. Kalau Cirebon itu wong atau apa ya? Wong Cirebon. Wong Cirebon apa sih? Cirebon tuh yang terkenal tuh Priben. Priben itu apa tuh? Priben Apo. Oke, Mas Udia. Ya. Ini berternak sapi itu udah berapa tahun, Mas? Menjalani berternak sapi itu? Udah lama Mas. Udah ada berapa kali ganti tahun gitu. Sejak dari Cirebon atau di sini aja? Pindah sini. Langsung sapi, merenak sapi. Berarti sapi-sapi ini tujuannya untuk jual beli ya, iya. Dipasarkan kembali. Biasanya itu buat kurban ya. Iya, kurban. Nah, ini kendala atau apa namanya ya, tantangan ketika menjadi peternak sapi itu yang paling menurut Mas itu paling sulit ketika memelihara sapi itu apa tuh? Hal apa yang dihadapi itu yang dianggap aduh ini rumit gitu? Kalau bagi saya sih enggak rumit lah. Enggak ya? Iya. Kecuali kena ada penyakit rumit. Kalau biasa-biasa aja. Biasa. Jadi nggak terlalu ribet ya? Enggak. Cuman mungkin proses ngasih makan itu biasanya sehari harus dapat rumput full aja kemauan saya. Kalau pinu ya pinu.
Ini ngasih apa tuh di belakang? Ngasih makan atau siapa ya? Tai ini, tai ragaji Mas. Tai gaji itu buat apa? Buat ini apa buat kandang supaya udah bau. Oh, supaya nggak berbau. Oh iya, bekas-bekas gergajian itu kayu ya. Berarti jadi penduduk Cidewa itu udah lama ya? Ada 18 tahun. Wah, udah. Kalau udah lama begitu mah udah jadi penduduk asli. Tapi bahasa Sunda udah lancar kan? Kurang ya. Lumayan. Sok kadang ngobrol Jawa Mas. Iya, bahasa daerah mah bahasa asli mah sulit apa ya? Sulit dihilangkan. Hilangkan. Aduh, mana jonon, Mak? Kanggo naon ieu teh, Mak? Ngerakeun kanggo naon? Kanggo ngaleumpeuh kanggo naon? Ya, Mohon. yang bungkusan kejo. Ai kejo teh sangunya, Mak. Ari si mama orang di aslinya panginten. Asli. Itu maksudnya kelahiran orang dia gitu. Nah, ka mana bumina ka ditu arahna? Oh, orang ditu. Ai teh orang di asli berarti kedah terang nami-nami makanan khas di daerah. Di abi kan aya saroja ya. Ai di Cidewa nu paling khas naon ih? Papais. Awug. Ari awug teh benten sareng orog. Sa benten atuh orok mah tina sampo eta mah. Bentan uhun upami awung mah kan tina ketan beas ketan. Kela beas ketan. Ari papais, ari Sami beas ketan. oh, di abi mah ari papais teh tina tipung, digulaan bete bentennya. Tepung ketan. Tipung beas ketan. Teras nanti bungkusna teh eta teh kuda Kerucut. anu nya persegi anu muncung siga nya segitiga gitu nya. Eta teh upami dibungkus nanti ku daun buntet salama ku daun jagung tapi daun naon? Daun cau. Nah, berarti eta jadi makanan khas orang Cidewa gitu eta teh nya. Berarti orang luar teh upami kedah nama aya sentra oleh-oleh teh di Cidewa teh. Da suatu saat mungkin banyak pengunjung-pengunjung ka dieu. Ke Cidewa model santri Darussalam eta kan. Kadang-kadang milarian makanan teh kan gitu. Orang tanya angkar bihnya. Mohon. Teteh siapa namanya Teteh? Atun. Yang ini siapa namanya Ibu? Maaf. Bu Om. Makasih Ibu Teteh ya udah berbicara di sini. Sama-sama. Minta izin untuk diupload di YouTube. Jangan menggugat kalau udah nanti muncul. Warganya ini rajin sekali ya menanami pekarangannya dengan bunga-bunga, pohon-pohon ya yang memberikan keindahan, membuat betah teman-teman ya. Pak, gotong royong teras ke masyarakat di sini di dia wargana kumaha Pak menyebutkan Bapak? Saya pisan. Soalnya Pak abi ningali masjid di sababaraha hijinya sarahe masjid di dia gitu. Di ujung aya masjid dia buat tiap RT aya masjid gitu. Ya RT 5 kan 2 masjidnya. Jadi kan ieu mau bantosan di Arab Al-Muqarrabin. Oh, kayak bantosan ti Arab eta kenging tiasa kenging bantosan gitu kumaha Pak? Kalau resana ya orang dia anu kena di Surabaya, orang di Surabaya. Oh, gitu. Masihan eta sapalih ti anjeunna, sapalih ti masyarakat. Mohon. Kieu Pak ya? 100 jutaan ben. Wash, atuh agengnya. Iya Pak, abdi masuk katajiku di Salewo teh kieu, upami ngalangkung ka Salewo di tiap bumi teh seueur pisan tanaman hias gitu. Apakah ieu teh diwajibkeun ku RT ku dusun atau lebih apa inisiatif nyalira ieu teh? Saya perintah ti eta mau inisiatif masyarakat di dewe. Abi betah cinta saya yang jadi. Kanan saya tuh hijau. Mohon. Kayak black sapote. Mohon atau asa kumanya jadi asri gitu karawasna teh gitu. Mong di dia mah dietakeun masyarakat mah jukut tinggal di kopal ditu. Mohon harejo mohon. Hijau. Jadi abi teh curiga bahwa diwajibkeun gitu ya ku RT. Henteu tapi saya. Aduh Bapak nuhun pisahnya. Abi bade jalan deui ka Payun. Ieu teh daun bade poli bade naon? Atos Di mana polinya Neng? di lapang tuh di situ. Itu tuh di Lebak tuh ada di itu. Mana pemain sanesna? Tuh aya.
Sendiri we ini mah latihan individu. Oh latihan individu. Aisyah neng poli suka mana wae? Kemana we Pak ini mah? Misalnya teh poli teh ngiringan turnamen di mana gitu. Kalau ada turnamen di mana ikut gitu. Oh jadi si neng mah sudah jadi pemain apa ya namanya? Pemain klub. Klubnya di sekitar masih sekitar Ciamis. Iya di Ciamis, di Cipaku, di Wahana Jaya. Tempat yang paling jauh di mana tuh? Apanya? Main turnamen. Yang di Sukamantri kali. namanya siapa neng? Karisma Ardianti Lestari. Berarti sekarang masih udah SMA? Belum. Oh, aku belum. masih kelas 9 ini. 9 SMP. Iya. Wah, nih keren tuh udah SMA. Enggak, aku masih kecil. Nih, masih ada teman-teman lagi ya dari daerah sini yang bisa main poli gitu? Banyak. Oke, bagus lah olahraganya nih biar maju ya. Amin. Perkampungan rasa komplek teman-teman ya. Karena kampung ini ternyata berblok-blok gitu kan. Ayam berbunyi. Nggak ada jalan lagi ya. Sini. Salewo. Oke teman-teman. Jadi setiap manusia itu berdatangan dari tiap tempat yang berbeda-beda ya. Lalu menghuni sebuah tempat dan jadilah penduduk yang dinamai masyarakat anu gitu ya. Jadi kita nggak usah berpikir rumit ya dengan mengatakan bahwa dia pribumi, kita pendatang, kita pribumi gitu. Itu nggak usah teman-teman ya. Karena pada dasarnya kita semua itu pendatang ya. Paling tidak itu nenek moyang kita yang berasal dari berbagai bangsa mungkin ya. Ya mungkin saja neneknya nenek kita itu adalah bangsa Cina misalnya, atau kakeknya kita itu bangsa Eropa misalnya. Lalu mereka menikah, beliau menikah, punya anak dan jadilah kita. Jadi intinya setiap manusia itu pada dasarnya adalah pendatang. Semuanya datang dari satu tempat dan menghuni satu tempat lalu berkumpul dan membuat kesepakatan untuk menjadi masyarakat. Begitu teman-teman. Semoga tetap rukun dengan tetangga, dengan saudara, dan tetap menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial. Dulur nu matuh di lembur, kudu ras kalemah nu subur. Europea bari syukur ka Allah nu maha ghafur. Sangkan lembur manjing jan makmur. Baraya sadesa nu nyaba ka kota, pemaulah arek lali